spill dikit deh. Jumlah kepemilikan kendaraan ini maksudnya gimana? Satu keluarga boleh punya berapa? Kalau yang sekarang ini kan belum diatur. Jadi memang fokusnya itu kalau dari waktu kita ambil data, mereka memang lebih banyak melihat kepada pembatasan usianya. Kalau kita ke negara-negara Eropa Timur misalkan, ya ke Rusia, ya, dan negara-negara mantannya Uni Soviet, itu banyak sekali mobil dan kendaraan umum itu tahun-tahun 80-70-an gitu. Itu masih banyak bus-bus tua yang beroperasi karena luar biasa. Karena mesinnya kuat, bodinya juga masih bagus, selama nggak meledak aja dia masih bisa jalan. Apakah semua jalan di Jakarta nanti akan diawasi oleh aparat sehingga kendaraan-kendaraan tua itu tidak akan masuk ke jalan, misalkan di pasar. Oke, teman-teman, ini ada Mas Ibnu. Mas Ibnu ini bosnya kedai kopi, direktur riset dan komunikasi. Jadi Mas Ibnu tuh bikin survei tentang ini nih, survei opini pembatasan usia dan jumlah kepemilikan kendaraan daerah khusus Jakarta. Kalau saya sih senang-senang aja karena mobil tua emang. Tapi saya nggak tahu nih, Mas Ibnu kenapa bikin survei ini, dan survei ini sebetulnya sudah di launching beberapa hari yang lalu, tapi khusus nih buat channel saya, subscriber saya, ini Mas Ibnu akan menyampaikan hal-hal tentang survei opini ini gitu ya. Jadi ya kita lihat nanti hasilnya bagaimana sih sebenarnya warga Jakarta terhadap pembatasan usia dan jumlah kepemilikan kendaraan. Nah, ini jumlah agak susah nih dibatasi karena yang namanya orang ya bisa saja berdalih, oh itu punya suaminya, itu punya istrinya, punya anaknya, punya anaknya, punya anaknya gitu. Nah kalau usia, nah ini juga terkadang makin tua ya usia kendaraan, makin mahal harganya, terutama yang jenis mobil-mobil hobi gitu. Nah ini spill dikit deh, jumlah kepemilikan kendaraan ini maksudnya gimana? Satu keluarga boleh punya berapa? Kalau yang sekarang ini kan belum diatur. Jadi memang fokusnya itu kalau dari waktu kita ambil data, mereka memang lebih banyak melihat kepada pembatasan usianya. Tapi kalau batasan jumlah memang akan dibatasi? Kalau dari Undang-Undang DKJ itu sama, di pasal yang sama. Jadi yang dibatasi itu nggak hanya usia tetapi juga jumlah. Tapi setelah Undang-Undang DKJ dan Ingup sebelumnya, Instruksi Gubernur tahun 2019 itu memang yang lebih banyak disorot oleh masyarakat, netizen dan juga oleh YouTuber otomotif itu bukan di jumlah kepemilikan. Usia? Lebih ke usia, apalagi. Jumlahnya berapa dibatasi waktu itu? Aturannya gimana? Belum ada. Oh, belum Tapi ada. kalau untuk usia yang sudah dikemukakan ya waktu itu mulai tahun 2019 dan sekarang juga banyak dibahas ini, usianya akan dibatasi 10 tahun. Tapi kalau jumlah kepemilikan ini belum banyak yang mau berapa ini belum. Tapi masih draft ini. Undang-undangnya sudah ada di Undang-Undang DKJ, tapi di dalam undang-undang ini pemerintah pusat dan DPR tidak secara definitif menyebut angkanya. Angkanya ini sama pelaksanaannya nanti diserahkan ke DPRD Jakarta dan juga pemerintah provinsi DKJ. Oh. Gitu. Tapi kalau jumlah kepemilikan ini kenapa kemudian mesti dibatasi? Ya alasannya karena macet. Jadi kan kalau kita lihat beberapa berita gitu, kenapa mau dibatasi kepemilikannya ini kan kalau di Jakarta itu ada genap ganjil. Ternyata diakalin dengan punya lebih. Ganjilnya sendiri, genep punya sendiri. Belum lagi kalau suami istri itu mereka juga sama-sama kerja kantoran ke pusat Jakarta, berarti di rumah bisa ada 4 gitu. Belum lagi anaknya. Kalau pakai sopir gitu bisa 5. Gitu di Jakarta. Oke, ini teman-teman ya, kita dengarkan sama-sama pemaparan dari Mas Ibnu. Ini sebuah survei ya, jadi ini survei nih, bukan pendapatnya Mas Ibnu. Saya rasa pertama di Indonesia di bulan ini survei tentang ini. Ya, kita dengerin. Silakan Mas Ibnu. Oke. Halo, ya ini dengan saya Ibnu. Tadi sudah dikenalkan oleh
Mas Hensat Hendy Satrio. Saat ini posisi saya sebagai Direktur Riset dan Komunikasi dari lembaga survei Kedai Kopi. Oke, di bulan Juni ini kita melaksanakan survei tentang survei opini ya. Survei opini pembatasan usia dan jumlah kepemilikan kendaraan di daerah khusus Jakarta. Nah, jadi kenapa saya melakukan survei ini? Memang awalnya ini dari ide pribadi karena saya punya mobil. Kebetulan mobil saya usianya lebih dari 10 tahun. Ya, mobilnya agak tua lah. Mobilnya X-Trail tahun 2010. Ya, jadi saya ada kekhawatiran gitu karena waktu itu ada undang-undang ya di April 2024 ini habis pemilu Pak Jokowi meresmikan undang-undang ya. Undang-undang Daerah Khusus Jakarta. Nah, di salah satu pasalnya itu memuat tentang wewenang ya pemerintah daerah khusus Jakarta untuk membatasi usia dan jumlah kendaraan bermotor. Tapi pasalnya masih umum nih. Artinya apakah kendaraannya itu kendaraan pribadi atau juga kendaraan umum ya, bus segala macam itu apakah juga akan dibatasi? Ya, dari situ kita pengen lihat pendapatnya masyarakat ya. Jadi kita ingin tahu dan masyarakat di sini yang dipotret itu adalah yang beraktivitas di Jakarta. Jadi tidak hanya yang berKTP Jakarta, tetapi orang-orang yang punya kegiatan ya wirawiri kayak gitu yang ada di Jakarta dari Jabodetabek ya. Oke, kita mulai saja. Survei ini dilaksanakan dari tanggal 11 sampai 14 Juni 2024. Berarti berapa tuh? 11, 12, 13, 14. 4 hari. Ya, metodenya dengan CASI ya, Computerized Assess Self Interview. Jadi kita sebar linknya. Ya, kita ada metode untuk menyebarkan link ya, sehingga yang melakukan survei mengisi link tersebut adalah masyarakat di Jabodetabek. Nggak hanya Jakarta ya, jadi sekitar Jakarta ada Tangerang, Kota Kabupaten Tangsel, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Karawang enggak ya. Jadi kita batasi Jabodetabek saja. Sebenarnya jumlah respondennya memang bisa lebih dari 445. Tetapi kan kita cek dulu yang tidak di Jabodetabek, tidak memenuhi syarat responden atau sampel kita tidak masukkan. Yang memenuhi ada 445 responden. Nah, di situ kita lihat yang berusia 17 sampai 55 tahun, tinggal di Jabodetabek, pergi atau lewat Jakarta minimal seminggu sekali. Ya, jadi memang beraktivitas di kota Jakarta. Jadi mau tinggal di Kabupaten Bogor, mau tinggalnya di Cilengsi, mau tinggalnya di Sepatan kayak gitu di Kabupaten Tangerang, selama dia beraktivitas di Jakarta minimal seminggu sekali, bisa mengisi survei ini. Ya, dari survei yang kita lakukan selama 4 hari tersebut ya, kita mendapatkan 445 data yang sudah kita QC ya. Dari situ kita yang DKI Jakarta ada 42% sebanyak 187, lalu Banten 79 atau 17,8%. Lalu Jawa Barat ada 179 ya, responden atau 40,2% ya, cukup banyak, tapi tetap paling banyak dari Jakarta. Nah, kalau kita lihat frekuensinya ya, Jakarta Barat ada 29, Jakarta Pusat ada 15, Jakarta Selatan ada 75, Jakarta Timur ada 55, Jakarta Utara ada 13, Kabupaten Tangerang ada 17, Kota Tangerang ada 26, Kota Tangerang Selatan, Tangsel ada 36, banyak juga nih Tangsel. Lalu Kabupaten Bogor 30, Kota Bogor 20, Kabupaten Bekasi 24, Kota Bekasi 57, dan Kota Depok 48. Dari sini aja nampak yang semakin nempel ke Jakarta ini yang mengisi semakin banyak ya. Depok nempel Jakarta ada 48, Kota Bekasi nempel Jakarta ada 57 ya kan. Tangsel ya ada 36, seperti itu ya, cukup lumayan. Kita lihat dari hasil survei ini ya, demografinya untuk laki-laki ada 31,5%, sedangkan untuk perempuan wanita ada 68,5%. Ya, dengan kategori yang Gen X atau 44 sampai 55 tahun
ada 12,8%, milenial 36,6%, Gen Z paling gede Gen Z ada 50,6%. Besarnya Gen Z ini ya kita akan lihat juga hasilnya gimana kayak gitu. Oke, dari 445 yang mengisi survei ini, yang ber-KTP Jakarta ada 40,2%. Ya, sisanya atau 59,8% ini tidak ber-KTP Jakarta. Ini nanti catat ya, nanti ada datanya ya. Ada datanya, nggak semua yang ber-KTP Jakarta itu tinggal di Jakarta. Pun sebaliknya, tidak semua yang di luar Jakarta itu KTP-nya bukan Jakarta. Jadi banyak juga yang di luar Jakarta itu KTP-nya masih Jakarta. Makanya kan kemarin tuh Gubernur Heri itu melakukan dalam tanda kutip penertiban kayak gitu. Ya dicek lagi tuh sehingga terkumpul 200 ribuan ya yang KTP Jakartanya itu dihanguskan karena memang sudah tidak tinggal di Jakarta. Nah, lalu kita juga dapat data keperluannya apa sih? Seminggu sekali minimal ke Jakarta. Ada yang bekerja 57%, 57,4% ya bekerja. Lalu ada yang cuma jalan-jalan ya, mal-mal Jakarta mungkin, atau ada kebun binatang Ragunan, atau ada Tebet Eco Park. Nah, Tebet Eco Park ya di musim liburan ini ya, kalau yang naik komuter lain itu banyak banget anak, ibu ya, sama ayah juga kadang-kadang itu yang mereka naik komuter lain entah dari Depok, dari Bogor, dari Pasar Minggu itu berhenti di Cawang. Turun di Cawang, terus ada yang jalan ya, ada yang pakai ojek, ada yang pakai Grab, pakai Gojek itu ke Tebet Eco Park. Rame ya tiap pagi sekarang itu, dan sore juga rame. Sayangnya sore ini beberapa kali hujan. Ya gitu, makanya pada rame pagi-pagi. Untuk jalan-jalan itu ada 40,7%. Lalu jalur menuju lokasi ya. Ada 24% pas ya. Jadi misalkan dia dari Bekasi dia mau ke Tangerang, dia kan lewatin Jakarta tolnya, kalau lewatin tol yang lama ya. Tapi oh ya, tol yang baru pun harus lewati Jakarta dulu ya, Jagorawi gitu. Dan Jor, kan tol Jor 2-nya belum tembus tuh. Ya. Lalu ada juga yang berdagang, menempuh pendidikan dulu 19,4%. Ya, mungkin ada yang dari Bekasi ya kuliah di Jakarta. Ya, ada yang dari Depok kuliah di Jakarta, seperti itu. Ada yang berdagang 4,7%. Ya, ke rumah orang mungkin temennya 2,7, ikut pasangan 1,2. Ya. Nah, ini ada data yang lebih spesifik. Misalkan di Jakarta Barat, oh yang KTP-nya Jakarta 69 ya persen, ya, yang tidak KTP Jakarta ada 31% ya. Ya. Oke. Kita next lagi ya. Ini keperluan di Jakarta berdasarkan kabupaten kota. Kalau kita lihat kota Tangerang yang bekerja ke Jakarta dari data ini ada 57,7%. Ya, yang kuliah ke Jakarta ya, penduduk kota Tangerang ada yang kesibukannya kuliah nih, respondennya ada 30,8%. Banyak juga. Kalau kita lihat tadi itu kan Gen Z ya cukup tinggi, totalnya 50% lebih. Nah, jadi ini betul nih, karena yang kuliah cukup banyak dari kota Tangerang. Dan kita lihat daerah-daerah lainnya, misalnya Kabupaten Tangerang ada 17% yang berkuliah kayak gitu. Ya. Nanti lebih lengkapnya nanti bisa ke websitenya Kedai Kopi, nanti bisa di-download free gitu. Oke, kita lanjut ke demografi pendidikan ya. Pendidikan ya, ini yang S2 atau S3 ada 8,1%, S1 atau D4 ada 46,7%, tamat D1 sampai D3 ada 9,4%, SLTA atau SMA ada 34,8%. Sisanya di bawah itu ya, SMP dan mungkin SD ada 0,9%. Mungkin SMP aja ya. Seperti itu. Lalu kita lihat SES. Jadi SES itu berdasarkan pengeluaran ya. SES tipe A1 yang pengeluarannya lebih dari 7,5 juta itu ada 12,4% respondennya. Lalu yang 5 juta sampai sebelum 7,5 ya, 7,499 kayak gitu ya, kita sebenarnya SES. Kalau dulu ses itu sebutannya kalau kita manggil manggil tante kayak gitu ya, antara ibu-ibu kota itu kalau manggil sesama tuh sesyanti ya kayak gitu. Ini SES aja sebutnya ya.
SES A2 ya ada 12,4%, jadi yang pengeluarannya antara 5 sampai 7,499. Lalu ada SESB ya yang 3 juta sampai 5 juta ya ada 22,7%. Ini paling besar di antara yang lain ya, pengeluaran 3 sampai 5 juta. Lalu ada yang pengeluaran 2 juta sampai 3 juta 18,2%, 1,5 sampai 2 juta 18,2, 1 juta sampai 1 juta sampai 1,5 ada 12,1%, sisanya kurang dari 1 juta ada 5,8%. Ini terkait dengan kepemilikan kendaraan bermotor dari para responden. Ada dari 445 responden, sebanyak 97,3% itu memiliki kendaraan. Jadi masih ada 2,7 yang memang tidak memiliki kendaraan. Di Jakarta tidak memiliki kendaraan itu sebenarnya bukan hal baru, ya. Apalagi kalau ini respondennya mahasiswa, bisa jadi dia memang mengandalkan kendaraan umum atau dia pakai komuter lain ya, lalu pakai Gojek, pakai Grab atau pakai abang ojek pangkalan seperti itu. Atau kalau mahasiswa itu bareng temennya dijemput, apalagi kalau yang udah punya pacar, itu modus tuh ya, mahasiswa itu modus tuh cari pacar tuh buat cari ojek jemputan dan ojek buat nganter ke kos tuh. ya lalu jenis kendaraan bermotor yang dimiliki ya ada sepeda ya, ya. Lalu ada truk 0,2%, bus 0,2%, motor paling banyak 90,8% dan mobil 37,6%. Artinya ini beririsan. Ada yang punya motor, dia juga punya mobil, kayak gitu. Oke. Ya. Kepemilikan kendaraan berdasarkan demografi wilayahnya ya. Di Banten itu ada 35,9% yang punya mobil dari responden ini, 88,5% dia memiliki motor ya, tidak ada yang punya bus, truk dari responden ini. Jakarta kurang lebih sama, ada 37,7 memakai mobil, yang memakai motor 89,1 yang memiliki. Jawa Barat yang memiliki mobil 38,4, yang memiliki motor 93,6 ya. Kurang lebih sama ya, seperti itu. Ya, lalu jenis bahan bakar kendaraannya apa? Oke, untuk mobil ya, untuk mobil kita lihat ada 163 dari 445 yang memiliki mobil. Nah, dari 163 itu 99,4% ya itu memakai bensin atau solar. Sisanya 1,2% pakai listrik. Begitupun motor, ya. Kurang lebih seperti itu. Ada 393. Ya. Lalu bus, truk dan lain-lainnya. Nah, ini kita mulai masuk ke umur kendaraan. Nah, umur kendaraan ini yang memang usia ya, yang memang salah satu menjadi pembahasan utama, yang menjadi ramai. Kita akan lihat, misalkan mobil, dari 163 mobil yang dimiliki oleh responden, 163 responden punya mobil. Yang usianya kurang dari 3 tahun, yang masih mulus-mulus itu, kurang dari 3 tahun itu, dia ada 25%. Seperempatnya, ya, sekitar 40-an. Kalau kita bicara motor, yang usianya kurang dari 3 tahun ada 22,1%. Artinya juga nggak banyak, kayak gitu ya. Nggak sampai 25%. Yang usia mobilnya 3-5 tahun ada 18,4%. Nggak sampai 20%. Ya, yang motor ada 25,4% yang usianya 3-5 tahun. Lalu kita lihat yang usianya 6-8 tahun ada 20,9%. Lalu kita lihat di motor ada 17,8%. Yang usianya 9-10 tahun ada 11%. Yang motor ada 12,7%. Ini yang lebih dari 10 tahun. Cukup banyak ya. Ada 23,9%. Untuk motor ada 20,4%. Nah, 10 tahun itu menjadi angka yang banyak dibahas sejak tahun 2019.
Pada tahun 2019 ya Gubernur Anies waktu itu mengeluarkan Ingup nomornya nomor 66 mungkin kalau tidak salah tahun 2019 yang di situ mengatur terkait batas usia kendaraan bermotor yang usianya itu maksimal 10 tahun ya dan itu mau digulirkan di tahun 2025 ya. Ini tetapi yang digulirkan dulu ini kalau saya tidak salah sebut kalau saya tidak salah ingat ya. Ini adalah untuk kendaraan umum, kendaraan transportasi di awalinya. Nah, cuman sekarang menjadi ramai kembali karena adanya Undang-Undang DKJ yang di dalamnya mengatur bahwa pemerintah daerah khusus Jakarta itu punya wewenang untuk mengatur pembatasan usia dan kepemilikan kendaraan bermotor. Dan angka 10 tahun itu yang banyak dibahas oleh netizen karena sebelum COVID itu udah dibahas itu 10 tahun usianya. Terus bagaimana nasibnya mobil-mobil Ferrari yang tahun-tahun 2000-an yang masih mulus-mulus itu yang harganya tiap tahun itu semakin naik. Itu gimana? Apakah nggak bisa jalan di Jakarta? Nah, itu makanya jadi rame. YouTuber otomotif juga semakin rame. Ternyata yang punya kendaraan bermotor baik mobil maupun motor yang lebih dari 10 tahun usianya banyak, termasuk saya. Seperti itu. Dan kenapa saya masih melihara mobil usia di atas 10 tahun? Bahannya lebih bagus, lebih tebel, ya. Terus juga mesinnya juga masih oke. Seperti itu. Dan kalau kita ke negara-negara Eropa Timur misalkan, ya ke Rusia, ya, dan negara-negara mantannya Uni Soviet, itu banyak sekali mobil dan kendaraan umum itu tahun-tahun 80-70-an gitu. Itu masih banyak bus-bus tua yang beroperasi karena luar biasa. Karena mesinnya kuat, bodinya juga masih bagus, selama nggak meledak aja dia masih bisa jalan. Bahkan di Bogor itu ada, yang lagi viral di TikTok, itu ada sebuah truk dari zaman Uni Soviet, ya. Itu truk buat ngangkut apa tuh, batu kali atau pasir. Jadi dia tahun 60-an atau mungkin tahun 50-an, itu truknya masih bisa jalan. Gitu. Itu ada di TikTok tuh, rame itu. Nah, kita next ya. Bagaimana sih opini masyarakat terkait pembatasan usia dan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor? Ya, kita lihat dulu dari pengetahuan Undang-Undang DKJ ini, ya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, masyarakat tahu apa enggak? Masyarakat tahu ada Undang-Undang DKJ, ya masyarakat yang tahu ada Undang-Undang DKJ itu ada 87,9%. Perlu catat. Ini masyarakat yang tahu ada Undang-Undang DKJ, ya. Kalau yang tahu salah satu pasal yang mengatur tentang pembatasan kendaraan, yang tahu hanya 50,1%. Jadi tahu undang-undangnya ada 87,9%, tapi yang tahu ada pasal pembatasan usia dan kepemilikan kendaraan, jumlah kepemilikan kendaraan itu ada 50,1%. Sisanya 49,9% nggak tahu, ya. Ini undang-undang masih baru ya, diresmikan April 2024. Oke. Nah, kita lihat per daerah nih. Pengetahuan tentang undang-undangnya. Tahu tentang undang-undang DKJ kalau di Banten ya, itu ada 91,1 yang tahu, sisanya nggak tahu. Di DKI 86,6%, Jawa Barat 87,7%. Ya, sekarang kita geser. Yang tahu tentang pasal yang di dalamnya mengatur tentang kebijakan pembatasan usia dan jumlah kendaraan bermotor. Nah, yang di Banten ini ada 55,7% yang tahu, sisanya nggak tahu. Di DKI ada 52,4%. Nah, penduduk yang di DKI aja yang tahu baru 52,4%. Sisanya nggak tahu. Di Jawa Barat lebih rendah lagi, ada 45,3% saja yang tahu. Artinya nggak ada yang tembus lebih dari 60%. Artinya ya undang-undang ini banyak diketahui, tetapi masyarakat juga nggak tahu konten dalamnya itu apa saja ya secara umum. Artinya tentang kebijakan pembatasan usia kendaraan dan jumlah kendaraan itu banyak yang tidak tahu, belum sampai 60%. Lalu di 2019 ya, Gubernur Anies waktu itu saat masih menjabat mengeluarkan instruksi gubernur untuk mempersiapkan peraturan daerah tentang pembatasan usia kendaraan. Jadi
isi instruksi gubernur tersebut adalah meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan untuk mengatur terkait pembatasan usia kendaraan. Dinas Lingkungan Hidup itu urusannya terkait menghadapi polusi, dan Dinas Perhubungan urusannya untuk menghadapi kemacetan. Nah, jadi teknisnya itu nanti lewat dinas tuh. Ini sebelum ada undang-undang DKJ seperti itu. Nah, secara umum yang tahu adanya Ingup tersebut yang membatasi usia kendaraan tersebut cuma 42,9%. Ya, cuma 42. Tapi ini sempat rame, sempat dibahas oleh berbagai banyak YouTuber ya. Bahkan juga ada Fitra Eri itu juga sempat membahas ini meskipun tidak lama ya, karena waktu itu habis itu rame Covid ya. Sekarang kita akan cek terkait pengetahuan batas usia kendaraan yang diizinkan. Ya, pengetahuan batas usia kendaraan yang diizinkan. 46,3 itu nggak tahu, karena memang belum ada undang-undang dan peraturan daerah dan Ingup yang mengatur secara detail ini usia kendaraan dibatasi berapa. Masyarakat 46,3% nggak tahu. Terus ada 6,1% yang mungkin ya di atas 15 tahun menurut mereka. Ya. Lalu ada yang 11 sampai 15 tahun ada 2,7. Ya paling banyak ini 7 sampai 10 tahun ada 31,7. 4 sampai 6 tahun ada 11,7, yang lalu kurang dari 3 tahun maksimal di 3 tahun ada 1,6%. Lalu kita peras lagi ya. Kalau peras lagi, itu mohon maaf tuh tulisannya ketumpuk-tumpuk. Kita peras lagi jadi tiga angka. Kurang dari 10 tahun, 10 tahun, lebih dari 10 tahun, dan tidak tahu. Tidak tahunya tetap ya 46,3. Lalu yang kurang dari 10 tahun 14,2%, yang 10 tahun paling tinggi ada 30,8%, dan lebih dari 10 tahun ada 8,8%. Itu tadi 15 tahun dan 11 sampai 15 tahun itu ada 8,8%, 6,1 tambah 2,7. Dari sini kita bisa lihat memang persepsi masyarakat itu batasan usia kendaraan itu ada di 10 tahun itu ada 30,8%. Jadi persepsi mereka mungkin sudah top of mind-nya masyarakat itu batas usia kendaraan di Jakarta itu 10 tahun. Seperti itu. Karena memang sudah pernah sempat rame jadi berita di mana-mana. Lalu ini adalah pengetahuan batas usia kendaraan yang diizinkan ya berdasarkan demografi. Kita lihat kalau yang batas usia kendaraan kurang dari 10 tahun di Banten itu ada 7,6% ya yang berpendapat itu. Lalu Jakarta ada 18,7%, Jawa Barat 12,7%. Lalu untuk 10 tahun ada 30,4% dari Banten, lalu ada 29,9% ya dari DKI Jakarta, lalu ada Jawa Barat ada 31,8%. Lalu yang lebih dari 15 tahun, Banten ada 10,1, Jakarta ada 9,6, Jawa Barat ada 7,3. Sisanya itu yang banyak banget itu tidak tahu. Ya, Banten ada 51,9, Jakarta ada 41,7, Jawa Barat ada 48,6%. Jadi memang masih banyak yang saya nggak tahu. Kan ditanya ya, menurut Anda usia kendaraan itu batasnya berapa? Ya, ini top of mind-nya mereka sebagian besar yang jawab ya, yang bukan yang jawab tidak tahu, itu di 10 tahun. Tapi memang jauh lebih banyak yang tidak tahu. Oke. Ya. Lalu secara umum, jadi masyarakat ini setuju atau nggak setuju nih? Kalau kita lihat dari hasil survei, 40,2% itu setuju adanya pembatasan usia dan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor. Yang nggak setuju ada 49,2%. Jadi lebih banyak yang tidak setuju dibanding yang setuju. Yang tidak tahu, tetap kita kasih kesempatan untuk yang tidak tahu gitu, 10,6%. Ya. Dari angka ini kita lihat sebagian besar dari yang menjawab setuju atau tidak itu lebih banyak yang menjawab tidak setuju. Seperti itu. Nah, ini yang menjadi headline di berbagai pemberitaan media nasional dan media daerah. Seperti itu.
Nah, kita lihat nih, ada yang unik. Kita tadi umum, ya. Kita bedah lagi terkait setuju tidak setujunya itu berdasarkan daerah. Ya. Kalau di Banten, ini yang setuju 49,4, yang tidak setuju 48,1, tidak tahu 2,5, dikit banget yang tidak tahu. Di Banten ini yang setuju pembatasan itu lebih banyak dari yang tidak setuju. Ini unik nih, Banten nih, ya. Apakah karena tadi sampel tangselnya banyak gitu, ya. Lalu yang di DKI yang tidak setuju 38, yang setuju 38,5, yang tidak setuju ada 47,1. Jadi lebih banyak yang tidak setuju, yang tidak tahu 14,4%. Jawa Barat 38,0 itu setuju ada pembatasan. Lalu tidak setuju ada 52,0%, tidak tahu 10%. Jawa Barat sama seperti di Jakarta, lebih banyak yang tidak setuju, bahkan sudah lebih dari 50%. Bisa diasumsikan, kalau ini asumsi pribadi mungkin, karena yang dari Jawa Barat bisa jadi di Bekasi, bisa dari Bogor, bisa dari Depok, karena mungkin mereka banyak yang bekerja ya ke Jakarta. Jadi memang mereka kendaraan itu jadi kebutuhan yang primer ya, meskipun mereka juga bisa naik komuter lain misalnya, atau naik busway, naik LRT, naik MRT, tapi kan jumlahnya belum banyak, terutama LRT sama MRT. Bahkan kalau MRT sendiri itu misalkan dari Jakarta saja, dari Lebak Bulus ya, jadi belum ada keretanya itu stasiunnya sampai ke Ciputat misalnya. Tangsel belum ada, sampai ke Sawangan, ke Depok itu belum ada. Kalau ditarik kan bisa sampai Sawangan itu. Ya. Jadi itu mungkin aja itu. Ini persepsi saya kalau yang ini tadi. Oke. Nah, kita akan lihat nih usia responden. Kalau Gen X ya, yang Gen X yang usianya sama dari 44 sampai 55 tahun, itu yang setuju dengan pembatasan itu ada 35,1%. Yang tidak setuju ada 57,9%, tinggi sekali. Ya, 57,9% tidak setuju. Ya. Lalu kalau Gen Z, ya usia saya ini 30 tahunan, itu yang 44. Kok saya milenial. Gen Z-nya anak muda-muda tuh ya. Anak muda-muda itu setuju, 44,4% itu setuju. 42,7 tidak setuju. Sisanya 12,9 tidak tahu. Jadi Gen Z itu lebih banyak yang setuju. Kenapa ya Gen Z lebih banyak yang tidak setuju? Ini teman-teman nanti yang nonton ya, yang Gen Z ya, komen di kolom komen ya. Kalian setuju atau enggak? Kalau kalian setuju, alasannya apa? Kalau tidak setuju, alasannya apa? Ya, Gen Z nih. Nanti juga ada sih beberapa alasan nanti ada. Mungkin sama kayak pendapat kalian. Nah, milenial nih. Usia saya 30 tahunan. Ya, 36,2 tidak setuju, tapi jauh lebih banyak yang tidak setuju, ada 55,2%. Jadi sama antara Gen X dan milenial saya itu sama ya. Ya, jadi sama nih. Ini Gen Z nih, kenapa Gen Z Anda banyak yang setuju ya? Tulis di kolom komen ya Gen Z ya. Ya. Anda punya banyak uang Gen Z untuk beli mobil dan beli motor. Komen ya. Situ. Oke, kita lanjut. Nah, ini alasan setuju dan tidak setuju nih, kita bedah nih. Alasan setuju dan tidak setuju. Apa alasan Anda tidak setuju dengan kebijakan tadi, pembatasan? Yang tidak setuju nih ya, kondisi ekonomi masyarakat ya masih kurang bagus. Artinya kalau ada pembatasan itu kan harus beli motor, beli mobil baru misalkan. Nah, kondisi ekonomi masyarakat kurang bagus masih ya. Sekarang juga ada mulai kerasa ya, resesi global itu juga mulai terasa di tanah air. Dolar juga naiknya udah cukup tinggi nih, sudah hampir 17.000. Jadi masyarakat ada yang berpendapat jangan ditambahin beban kita. Lalu ada juga sebesar 23,3%, nggak usah pembatasan, fokus aja pada kelayakan kendaraan. Nah, kelayakan kendaraan ini ya salah satunya dengan uji emisi ya. Kalau pakainya Pertalite terus ya, nggak pernah dibersihin injektornya, itu kalau uji emisi itu sudah pasti nggak lolos meskipun mobilnya masih tahun muda. Jadi sebenarnya kalau kita berpijak pada alasan yang kedua ini make sense juga, dan itu sebenarnya saat
tahun-tahun 2019-2020 itu uji emisi udah banyak dilaksanakan, dan kemarin-kemarin juga 2023-2022 juga banyak uji emisi. Ya, yang ada tilang-tilangnya tuh, akhirnya pada protes. Katanya uji emisi gratis, tapi pas nggak lolos uji emisi kena tilang 250.000. Waduh, ya kan? Jadi banyak yang protes. Lalu ada 13,2% tidak setuju, ya, karena tidak semua lokasi punya akses ke transportasi umum. Ini nanti kaitannya sama solusi yang diminta oleh masyarakat. Mereka nanti akan minta ya feedernya tambah lah, atau stasiunnya diperpanjang lah, atau ditambah banyak titik-titiknya Jaklingko atau macam-macam nanti, ya. Kita geser ke alasan yang setuju dengan kebijakan pembatasan. Oke. 1, yang paling tinggi 44,7, mengurangi kemacetan, ya. Dianggap kalau ada pembatasan usia nih, mobil-mobil tua, motor-motor tua itu nggak akan masuk ke jalan. Ya, pertanyaannya, apakah semua jalan di Jakarta nanti akan diawasi oleh aparat sehingga kendaraan-kendaraan tua itu tidak akan masuk ke jalan? Misalkan di pasar. Ya, di pasar itu kan kendaraannya kan rata-rata tua-tua semua. Terus kalau ini ada bagaimana? Ya, ini yang nanti perlu banyak dipikirkan oleh DPRD, oleh pemerintahan gubernur selanjutnya, ya. Ini kan mau ada pilkada nih. Ya, semoga ini juga nanti jadi pembahasan yang cukup serius. Oke. Lalu yang kedua, alasan 26,8% yaitu mengurangi polusi udara. Ya, karena kemacetan berkurang, dianggapnya kendaraan berkurang masuk Jakarta, jadi polusi udara bisa dikurangi. Ya. Itu jadi dua pendapat besar tersebut yang ada yang kita dapatkan dari responden, ya. Ada 179 orang yang setuju adanya pembatasan ini. Lalu ada persepsi kerugian dan manfaat dari kebijakan ini. Yang pertama, menurut Anda kerugian apa yang akan dialami dengan membatasi usia kendaraan? Ini ditanyakan ke seluruh responden, jadi nggak hanya setuju. Ada 445 yang ditanyakan, ya. Tinggi banget ini, 64,9%, hampir 65%. Menghambat pekerjaan atau mencari nafkah. Ya, iya, ada betulnya, memang betul. Tukang sayur misalnya nganter sayur, ya, dia pakai mobil Colt lama, pakai mobil Chery lama yang usianya udah 20 tahun, 15 tahun. Lalu nggak bisa nganter gitu, harus beli mobil baru dulu lah. Ini menghambat pekerjaan dalam mencari nafkah masyarakat. Ya, lalu ada yang beralasan nih 33,5%, kualitas mobil yang sekarang itu kurang bagus dibandingkan mobil-mobil yang dulu. Ya, mungkin banyak penyakitnya, ya, transmisinya sekarang udah CVT, ya. Itu harus ganti macam-macam, nggak boleh ini, nggak boleh itu, bodinya juga lebih tipis, ya, kayak gitu mungkin, ya, kalau dari sisi ini, ya, otomotif, ya. Ya, lalu ini yang penting nih, ini pinter nih, kalau dibatasi ini ada potensi turunnya pendapatan daerah. Ada yang jawab itu 26,1%. Jangan-jangan yang jawab ini para pegawai negeri nih, ngerti kalau sebagian besar pendapatan, ya, lebih dari 30% pendapatan asli daerah Jakarta itu dari kendaraan bermotor. Entah itu motor baru, entah itu balik namanya motor sama mobil bekas, ya. PAD-nya Jakarta itu sekitar 43 triliun. Ya. 43 triliun. 17 triliun diantaranya, kalau saya nggak salah ingat, 17 triliun diantaranya itu dari kendaraan bermotor. Tadi pajaknya yang beli baru, ada yang biaya balik nama, segala macam. 17 triliun. Itu kalau dibatasi, yang rugi nggak cuma Jakarta. Ya, bisa jadi juga yang di Bodetabek yang punya mobil yang usianya udah tua malas bayar pajak juga gitu. Nah, itu ada potensi mengurangi pendapatan asli daerah. Lalu 7,6%. Alasannya adalah tidak semua mampu membeli. Alasannya logis, ya. Alasannya logis. Lalu menurut Anda, kita geser ke pertanyaan selanjutnya.
Menurut Anda, manfaat apa yang dirasakan dari adanya pembatasan usia kendaraan? Ya, 57% lebih menjawab kualitas udara nanti lebih baik, ya, mengurai kemacetan, seperti itu. Ya, jadi memang isu utamanya itu adalah terkait kualitas udara dan mengurai kemacetan. Kalau yang setuju. Tapi ini pertanyaan ditanyakan kepada semua responden. Kurang lebih jawabannya sama, ya. Kualitas udara lebih baik dan mengurangi kemacetan. Lalu kita tanyakan tuh, kalau ya kebijakan ini benar-benar dilaksanakan, menurut Anda apa yang Anda lakukan jika ya kendaraan pribadi Anda dilarang beroperasi di Jakarta karena usianya tua tadi, ya. 82,2% itu menjawab menggunakan kendaraan umum. Seperti itu, menggunakan kendaraan umum. Ada yang unik ya, 27,3% itu akan membeli kendaraan baru. Dan ini ada di salah satu media ya, di Rakyat Merdeka kalau tidak salah, koran Rakyat Merdeka, headline-nya gitu. 27,3% mau membeli kendaraan baru bila ada pembatasan kendaraan bermotor. Seperti itu, ya. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apa yang bisa dilakukan untuk mempermudah dilakukannya kebijakan pembatasan usia kendaraan? 91,5 meningkatkan kualitas layanan transportasi umum. Kalau mau dibatasi, ya udah transportasi umum harus ditingkatin layanannya, nggak telat segala macem kayak gitu, armadanya dibanyakin. Lalu yang 80,9% membuat transportasi umum itu terintegrasi. Ya misalnya kayak Jaklingko. Jaklingko itu dia punya trayek itu ke stasiun-stasiun stasiun KRL, komuter lain. Saya udah nyoba tuh Jaklingko gratis, yang penting kita punya kartunya aja ya. E-money juga bisa. Jadi itu kita muter-muter tapi nanti lewat stasiun. Jadi kalau kita nggak ada motor, asal kita tadi ada e-money ya, atau kartunya Jaklingko juga, atau kartu yang lain yang bisa dipakai di Jaklingko, kita tinggal naik tuh, tap in, selesai, tap out, udah sampai KRL, kita bisa pakai transportasi umum ya. Lalu ada 42,9% itu memperbanyak dan memperketat uji emisi. Oke. Nah ini selanjutnya kita ingin pengalaman uji emisi. Sudah berapa kali rata-rata Anda menguji skor emisi kendaraan pribadi Anda? Ya. Ini ditanyakan ke responden yang punya usia kendaraan di atas 3 tahun. Jadi ada 353 responden. Lupa atau tidak tahu ada 26. Bahkan ya memang banyak responden yang tidak tahu uji emisi itu apa. Ya, tidak menghitung, ya, tidak terhitung ada 3%, 3,1%. Lebih dari 3 kali 5,4%. 2 sampai 3 kali ada 10,5%, 10,5%. Saya ini termasuk yang bagian 1 kali. 16,1%. Tapi yang tidak pernah itu yang tidak pernah melakukan uji emisi itu 38,8%. Itu. Nah, mengapa Anda tidak pernah melakukan uji emisi? Ini ada 137 orang yang ditanyakan, ya. Tidak tahu di mana untuk menguji emisi, ada 56,2%. Belum sempat melakukan 40,9%. Tidak ada uji emisi gratis 26,3%. Ada loh kemarin tuh uji emisi gratis, tapi kalau nggak lolos bayar denda, bayar tilangnya 250.000 ya kalau motor. Mobil berapa? 500 kalau nggak salah. Lalu merasa tidak wajib melakukan 23,4%. Tidak diperlukan atau merasa tidak perlu ada 21,2%. Ya. Alasannya saya servis rutin, jadi nggak perlu uji emisi. Alasannya ada 0,7%, yang tidak tahu 1,5%. Unik ya. Karena kita bicara tentang kendaraan, kita juga harus bicara terkait kepuasan layanan transportasi umum. Transjakarta itu puas 82,4%, LRT ya
ada 82,0%, komuter lain 78,2%, LRT Jakarta ini yang pegang saham 2 velodrome ada 78,9%, lalu MRT 75,1%, Jaklingko 73,5%. Jadi masih ada ruang-ruang untuk optimalisasi bagi transportasi umum yang ada di Jakarta. Belum ada yang di atas 90% ya. Apakah Anda akan menggunakan transportasi umum untuk berpergian di Jakarta? Yang menjawab ya 87,9%, yang tidak 12,1%. Jadi masyarakat Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek, mereka kalau di Jakarta 87,9%, oke, nggak keberatan untuk naik transportasi Jakarta. Ini masukan, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keinginan masyarakat untuk bepergian di Jakarta dengan transportasi umum? Banyakin pilihan rutenya, ada 86,1%. Perbanyak armadanya, ada 85,8%. Tingkatkan kenyamanan, ada 74,8%. Ya. Jadi memang kalau kita lihat masyarakat itu perlu dibuatkan solusi ya. Solusinya udah ada, Jaklingko diperbanyak kayak gitu. Apalagi Jaklingko yang AC ya. Saya udah ngerasain tuh Jaklingko yang AC. Jadi saya kayak orang deso juga tuh. Waktu Jaklingko AC saya mau nutup pintu, oh ternyata sopirnya bilang jangan bang. Otomatis ternyata nutupnya. Itu saya naik Jaklingko AC, naik angkot AC loh. Jaklingko AC ada, meskipun nggak semua Jaklingko AC enggak, tapi ada ya, enak tuh. Lalu diperbanyak tuh. Jadi kalau jumlahnya Jaklingko banyak, terus LRT kan dulu kita harap ya tiap 10 menit misalkan itu lewat-lewat terus ya, harus diperbanyak. MRT juga berarti rutenya kalau diperbanyak nanti unitnya nanti juga bisa diperbanyak tuh. Kalau KRL dulu belum ada tuh ya, rute ke Nambo, Cibinong sekarang udah ada, tapi keretanya belum banyak ya. Nanti itu juga bisa diperbanyak. Nah, ini harapan-harapan dari masyarakat yang kita temukan ya. Kurang lebih itu data yang bisa kita bagikan ke teman-teman pemirsanya Henry Satrio ya, di YouTube-nya Bang Hensat atau Mas Hensat kalau kami panggilnya ya. Jadi survei ini memotret bagaimana masyarakat ya, tidak hanya di Jakarta tapi di sekitar Jakarta juga, di Jabodetabek secara umum lebih banyak yang tidak setuju terhadap pembatasan usia kendaraan bermotor. Karena apa? Tadi ada banyak hal, masa harus beli kendaraan baru sih ya, lalu juga kendaraan yang ada juga masih layak, masih bagus gitu. Dan mereka berharap kalaupun nanti akhirnya regulasi ini benar-benar diimplementasikan, diterapkan, harapannya ada solusi dari pemerintah. Misalkan tadi yang disebutkan perbanyak trayek, perbanyak transportasi umum unitnya. Ya, Jaklingko-nya tambah banyak, busway-nya tambah banyak, busway juga harus lancar, nggak kena macet kayak gitu. Dan moda transportasi lain lah, feeder ke Depok, Bekasi, Tangerang itu diperbanyak ya. Nah, kita lihat juga ada sekarang beberapa bus besar ya, busway yang dia jadi feeder ya dari kota kabupaten di sekitar Jakarta. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada Mas Sensa. Thank you, ya. Siap. Sudah menjelaskan itu semua. Terus kita mau survei apa lagi? Ya, ini banyak survei pilkada ini. Sudah musim pilkada. Ntar kita lihat-lihat lagi. Jadi kalau teman-teman ada yang mau tahu juga kira-kira atau mengusulkan mau survei apa gitu ya, boleh juga ditulis nanti di komen ya, kira-kira mau apa surveinya. Tapi yang ada kaitannya dengan lifestyle, gaya hidup. Misalnya kalau gaji itu habisnya untuk apa? Nah, itu boleh tuh. Terus ibu-ibu kalau belanja di mall biasanya beli apa? Gitu. Kira-kira gitulah ya. Mau di mall, mau di pasar boleh. Nah, lagi nggak mau disampaikan? Cukup sih. Mungkin kita juga tertarik tuh kalau ada yang usul survei skincare ya. Itu gimana tuh skincare tuh ya? Aduh, sekarang kan skincare nggak cuma cewek tuh, cowok juga tuh. Dan di Indonesia kan lagi happening banget, jadi salah satu lifestyle dan juga industri kreatif yang cukup menjanjikan. Sama ini sih, kira-kira
kalau nonton film Indonesia di bioskop, itu genrenya apa tuh? Iya, iya. Karena gue dengar kan pada saat kita lagi syuting, Ipar Adalah Maut tuh mulai mendekati siksa kubur. Iya, ini kayaknya mau tembus 5 juta ya. Iya, jadi biasanya horor yang heboh banget. Terus nih sekarang yang begini-beginian nih, yang maut-maut begini. Cuma tuh ada satu adegan ya, lalu nonton aja ya. Si istrinya itu bilang gini ke adiknya, tolong layani masmu ya. Nah, jadi istrinya juga sih suka cari gara-gara. Udahlah, kita nonton itu ya. Kalau ada yang mau nonton, silakan nonton. Ipar Adalah Maut. Nanti silakan ditulis juga di kolom komen mau survei tentang apa. Yang jelas, mudah-mudahan kalau banyak minatnya, nanti kita survei lagi. Siap. Terakhir nonton film apa Indonesia? Ipar Adalah Maut. Oh, lu udah nonton? Udah. Gawat. Kalau saya agak lain, nontonnya terakhir. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Cup. Salam warahmatullahi wabarakatuh.